Singapura juga gitu, dulu mayoritas Melayu Muslim. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Prof. Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia ini akan menjadi Singapura kedua. Kenapa? Kalau dulu Palestina pasca perjanjian Sykes-Picot, Inggris ngasih hadiah tanah kepada bangsa Yahudi, sehingga terjadi migrasi Yahudi Eropa, Yahudi Afrika, Yahudi Amerika, Yahudi kawasan Asia Tengah, migrasi besar-besaran ke Palestina. Mayoritas Katolik di wilayah ASEAN ini kan Filipina. Yang dulunya Filipina itu mayoritas Muslim, seperti Indonesia. Wong ibu kota negaranya itu namanya Fi Amanillah, itu yang memberi nama Ibnu Battutah rahimahullah. Sekarang diganti Manila. Itu namanya dulu Fi Amanillah, mayoritas Muslim seperti Indonesia, Filipina ini ya. Kemudian diserbu oleh Spanyol, yang dulu Spanyol itu mayoritas Muslim seperti Indonesia, yang dulu namanya Andalusia. Dalam waktu 8 tahun, coba bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, umat Islam di Andalusia itu membangun Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islamnya 800 tahun. Bayangkan itu, 800 tahun bangun Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam. Puncaknya ya kan, itu menjadi barometer dunia waktu itu ya. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, itu Eropa terbelakang, miskin, gelap. Islam benar-benar punya peradaban yang luar biasa pada saat itu, tapi bisa dihancurkan dalam waktu 8 tahun. 8 tahun bisa dihancurkan dan dihabiskan, tidak tersisa sama sekali. Sehingga akhirnya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, umat Islam yang jumlahnya kurang lebih sekitar 8 juta itu di Andalusia itu diberi dua opsi, murtad atau mati. Yang pilih murtad kurang lebih 300.000 orang, yang pilih mati berarti 7.700.000 orang. Sehingga akhirnya umat Islam Andalusia itu berbondong-bondong menuju guillotine. Guillotine itu apa? Alat pemenggal kepala. Ngeri, Pak. Saya punya foto-fotonya itu. Dalam waktu 8 tahun habis, tidak tersisa. Tapi anehnya di Indonesia itu oleh kalangan muda dihidup-hidupkan apa itu, hari apa itu namanya, yang bulan April itu, April Mop. Nah, itu apa kalau bahasa apa ABG-nya itu ya, dibully ya. Ya itu, jadi ditipu ya, ya prank. Ini di prank gitu ya, bahasa ABG-nya prank gitu. Padahal itu hari pembantaian umat Islam di Filipina.
di Spanyol kok, di Spanyol, Andalusia. Sehingga laut yang warnanya biru itu berubah jadi merah. Keji, sangat keji sekali. Sehingga akhirnya setelah 7.700.000 kaum muslimin mati mengenaskan, sisa 300.000 yang murtad. Ternyata bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, 300.000 yang murtad itu dipantau, ternyata di rumahnya masih sholat masing-masing di rumahnya. Sehingga akhirnya 300.000 yang murtad secara resmi menurut Spanyol waktu itu langsung diusir dari Andalusia. Sampai hari ini cicit-cicitnya itu ada di kawasan Tunisia dan Maroko, masih ada. Sehingga sekarang yang namanya 600 lebih masjid, madrasah, perguruan tinggi dihancurkan, yang disisakan tinggal 3 karena saking besarnya itu: Cordova, Seville, dan Granada. 3 masjid ini yang nggak dihancurkan sampai hari ini, tapi saking besarnya itu, Pak. Tapi menara-menara masjid itu yang dulunya tiap hari dikumandangkan azan, itu sekarang sampai hari ini tiap hari isinya, tiap hari Ahad, kelenteng, kelenteng, kelenteng. Jadi menara masjid itu diisi, yaitu anon gereja sampai hari ini. Ini benar-benar jadi ibrah, pelajaran bagi kita. Begitu juga Filipina. Filipina juga seperti itu, seperti Indonesia mayoritas, tapi sekarang minoritas. Umat Islam dipreser, umat Islam diburu, genosida, pemusnahan massal terjadi di Filipina. Bahkan tidak tanggung-tanggung untuk melakukan genosida itu. 3.000 marinir Amerika membantu pasukan militer Filipina untuk melakukan genosida, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di kawasan Filipina Selatan, Mindanao itu. Sampai akhirnya umat Islam di Filipina minoritas. Begitu juga di Singapura, sama kasusnya. Singapura juga gitu, dulu mayoritas Melayu, Muslim. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Prof. Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia ini akan menjadi Singapura kedua. Kenapa? Kalau dulu Palestina pasca perjanjian Sykes-Picot, Inggris ngasih hadiah tanah kepada bangsa Yahudi, sehingga terjadi migrasi Yahudi Eropa, Yahudi Afrika, Yahudi Amerika, Yahudi kawasan Asia Tengah, migrasi besar-besaran ke Palestina. Kejadiannya sama di Indonesia, terjadi migrasi besar-besaran Cina. Gak tanggung-tanggung, Pak. Sampai 2020 ini 10 juta rakyat Cina sudah nancap di Indonesia.